Halo, perkenalkan nama saya Anissa Cahyadini, NPM 216100068. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan BMT. Sejarah singkat BMT. Sejarah singkat keberadaan Baitul Mal wa Ta'wil sebagai salah satu perintis lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia. Dimulai dari ide para aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada 1980, dan itulah menjadi cikal bakal BMT berdiri. Pengertian BMT. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintik Abai Al-Mal wa Al-Tamwir dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Fungsi BMT. Perkembangan keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai bait at-tamwil, yaitu institusi yang bergerak di bidang investasi dan simpan pinjam. Keunggulan BMT. BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dalam operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Tujuan dan peran BMT. Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Setelah pembahasan materi tentang BMT dan akan dilanjutkan dengan pembahasan materi koperasi. Sejarah singkat koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi yang berkembang dan diterapkan di beberapa negara Eropa, dan koperasi pun mulai masuk ke Indonesia, dan diperkenalkan koperasi ke Indonesia pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Atmaja. Setelah itu mulai berkembang cepat di Indonesia. Hal ini didorong juga dengan sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Pengertian koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi koperasi. Fungsi pertama koperasi yaitu membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum, demikian juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dan pengelolaan dilakukan secara demokratis. Sekian penjelasan BMT dan koperasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.